Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita telah memasuki bulan baru, yaitu bulan Syawal. Pada bulan ini setidaknya ada dua hal yang sangat akrab di telinga kita, yang sangat familiar dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Yang pertama adalah syariat agama tentang kesunahan puasa di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shaumud dahar." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah tradisi halal bihalal. Sangat familiar, sangat akrab di telinga kita dan sering kita lakukan. Sekalipun istilah ini berasal dari bahasa Arab, halalun bihalalin, tetapi sesungguhnya dalam tradisi dan kebudayaan bahasa Arab, istilah halal bihalal itu tidak dikenal. Maka artinya halal bihalal murni sebagai tradisi keagamaan masyarakat tertentu di daerah atau di negara-negara tertentu yang kadang tidak dikenal di negara lain. Sebagai sebuah tradisi keagamaan, maka tentu tradisi halal bihalal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, mungkin kita diajak untuk menyadari akan kekeliruan, kesalahan, dan dosa kita. Baik dosa yang bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dosa atau kesalahan sesama manusia. Sehingga kita diajak untuk rela ikhlas meminta maaf atau memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian nilai plus yang kedua, kelebihannya. Dengan tradisi ini, maka spirit untuk melaksanakan silaturahim seolah-olah kita diajak untuk melakukan, mentradisikan silaturahim itu. Kita tahu bahwa silaturahim merupakan salah satu esensi yang diajarkan dalam agama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diperluas rizkinya, diperpanjang usianya, maka hendaknya menjalin silaturahim. Tentu spiritnya adalah silaturahim yang dijalankan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, dan kapanpun tanpa menunggu momentum dan situasi serta waktu tertentu. Kemudian kelemahan. Karena sebagai tradisi keagamaan yang murni merupakan cipta karsa, hasil pemahaman dan tradisi serta budaya suatu kaum atau komunitas. Maka bagi mereka yang tidak menyadari, seolah-olah memberi dan meminta maaf hanya terjadi pada momentum dan waktu tertentu. Sehingga sadar atau tidak sadar, banyak orang yang sengaja mengumpulkan kesalahan, mengumpulkan dosa, lalu dia ingin meminta maaf pada momen dan waktu tertentu. Padahal kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah.
Karena itulah dalam agama kita, esensi dan hakikat dari halal bihalal sesungguhnya memberikan maaf dan meminta maaf harus dilakukan secepat mungkin, sesegera mungkin, tanpa menunggu waktu tertentu, tanpa menunggu momen tertentu. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in minhu falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezoliman atau kesalahan kepada orang lain, baik itu menyangkut kemuliaan dan harga diri orang lain atau sesuatu yang lain, maka hendaknya ia mohon atau minta dihalalkan, minta untuk dimaafkan pada hari itu juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar dan dirham itu tidak lagi bermanfaat. Artinya sebelum kematian itu menjemput seseorang. Sebab ketika seorang memiliki kesalahan, kezaliman kepada orang lain, dan dia tidak meminta maaf sampai meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan tentang akibat yang akan didapatkan. In kana lahu amalun sholih ukhidha biqadri mazlamatihi. Orang yang membawa kezaliman atau dosa kepada orang lain sampai meninggal, dan dia tidak sempat minta maaf, maka pada hari kiamat nanti, kalau dia memiliki pahala dari amal-amal solehnya, maka dia akan menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan sesuai dengan jumlah atau nominal dosa yang dia lakukan. Tetapi sebaliknya, ketika nanti semua amal solehnya, pahala yang sudah dilakukan itu habis untuk menebus kesalahannya, maka Nabi SAW menegaskan, illam yakun lahu hasanat, jika dia tidak lagi memiliki pahala-pahala kebaikan, maka ukhidha min sayyiati sahibi, maka dia akan diambilkan dari dosa-dosa orang yang pernah dizoliminya itu. Faturiya alaih, lalu diberikan kepadanya, dicampakkan kepadanya. Faturiya binar, lalu ia dimasukkan atau dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah sesungguhnya yang disebut dengan orang muflis, yaitu orang yang pailit atau orang bangkrut, membawa investasi pahala yang sangat banyak, tetapi kemudian sirna, hilang seketika, karena semua diambil untuk membayar kesalahan dan dosa yang dilakukan kepada orang lain. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kesalahan yang telah dilakukan hendaknya baik pelaku terutama untuk segera meminta maaf kepada orang yang pernah dizoliminya itu. Begitu pula orang yang telah terzolimi, rela dan ikhlas memberikan maaf kepada saudara. Maka hakikat dari halal bihalal, saling memaafkan dalam Islam, tidak dilakukan hanya pada momen dan waktu tertentu saja, tapi setiap saat dan bahkan harus disegerakan. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin. Dosa kita secara vertikal pada Allah, tentu juga dosa kita kepada sesama manusia secara horizontal. Hendaknya kita mohon maaf, mohon bertaubat kepada Allah dan minta maaf pada sesama min qaribin, dalam waktu yang sangat dekat atau disegerakan. Dan begitu pula yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surat Ali Imran ayat 133. Di mana dalam ayat itu ditegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita diajarkan oleh Allah untuk menyegerakan, untuk bersegera meminta maaf. Kalau itu dosa kita kepada Allah, kita segera bertaubat kepada Allah. Kalau itu dosa dan kesalahan kepada sesama, maka kita segerakan untuk meminta maaf kepada sesama. Spirit dari halal bihalal, spirit dari saling memaafkan atau tradisi halal bihalal dalam Islam adalah menyegerakan secepat mungkin sebelum kematian menjemput kita. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.